Hai, selamat datang kembali di playlist pembukuan bisnis muda. Gue Ben dari Aruskas. Dari video-video sebelumnya, lu udah tahu pembukuan itu penting, lalu bisa sangat krusial dalam pengambilan keputusan, dan lu juga lebih gampang untuk mengukur performa dan kesehatan bisnis. Tapi sekarang masalahnya mungkin lu nggak tahu nih, harus mulai dari mana. Kita akan bahas satu persatu. Langsung aja, ini catatan-catatan yang harus setiap bisnis miliki sebagai langkah awal untuk punya pembukuan yang rapih. Let's break it down. Yang pertama adalah catatan penjualan dan penerimaan dari pelanggan. Mencatat penjualan dan penerimaan dari pelanggan itu hal yang penting banget buat keberhasilan bisnis lu. Tanpa catatan yang jelas, lu nggak akan bisa lacak berapa pemasukan yang udah masuk dari pelanggan. Ada beberapa hal penting yang harus dicatat. Pertama, lu perlu catat setiap transaksi penjualan. Tanggalnya, jumlah barang atau jasa yang dijual, harganya, dan siapa pembelinya. Kedua, setiap kali nerima pembayaran, baik tunai maupun transfer, lu juga harus catat tanggal, jumlah uang yang diterima, dan nomor invoice-nya. Kalau catatannya rapi, lu bisa pantau arus kas dengan lebih jelas dan bikin proyeksi keuangan yang lebih akurat. Ini penting banget supaya lu bisa ambil keputusan yang bijak dan jaga keuangan bisnis tetap teratur. Yang kedua, sama kayak penjualan, nyatet pembelian dan pembayaran pembelian juga penting banget dalam ngatur keuangan bisnis. Dari sini lu bisa tahu berapa banyak uang yang lu keluarin buat beli barang atau jasa dan gimana itu ngaruh ke kondisi keuangan bisnismu secara keseluruhan. Ada beberapa hal penting yang wajib lu catat dalam pembukuan pembelian dan pembayarannya. Pertama, lu harus nyatet setiap transaksi pembelian yang lu lakuin, termasuk tanggal, jumlah barang atau jasa yang dibeli, harganya, dan nama pemasoknya. Selain itu, lu juga perlu nyatet setiap pembayaran ke pemasok, entah itu bayar tunai atau lewat transfer. Tulis tanggal pembayarannya, jumlah yang dibayar, sama nomor faktur atau tagihannya. Dengan catatan pembelian dan pembayaran yang rapi, lu bisa lebih gampang mantau pengeluaran bisnis dan bikin proyeksi keuangan yang lebih akurat. Ini bakal bantu lu bikin keputusan yang lebih bijak dan bikin keuangan bisnis tetap tertata. Yang ketiga, catatan utang piutang. Ini adalah rekapan dari dua catatan sebelumnya. Catatan utang piutang itu penting banget buat ngejaga keuangan bisnis lu tetap rapi dan terkendali. Kalau lu nyatet utang piutang dengan baik, lu bisa ngindarin masalah keuangan yang nggak diinginkan dan nggak keteteran pas harus bayar kewajiban. Biar catatannya efektif, lu perlu masukin semua transaksi utang dan piutang yang terjadi, termasuk utang lu ke pemasok atau piutang dari pelanggan. Tulis tanggal transaksinya, jumlah utang piutang, dan nama pihak terkait. Selain itu, jangan lupa catat juga setiap pembayaran yang lu terima dari pelanggan atau yang lu bayarkan ke pemasok. Cantumkan tanggal pembayaran, jumlahnya, dan nomor faktur atau tagihan yang nyambung. Yang nggak kalah penting, lu harus rajin mantau catatan utang piutang ini, biar bisa nagih piutang yang belum dibayar dan juga nyiapin pembayaran buat utang-utang yang masih harus dilunasin. Keempat, ada catatan biaya. Itu penting banget buat lu bikin, biar bisa bantu lu menganalisa dan mengevaluasi kondisi keuangan bisnis. Tujuannya jelas, biar profit bisa dimaksimalin dengan cara ngejaga dan ngurangin pos-pos biaya yang masih bisa ditekan. Pertama, ada HPP atau harga pokok penjualan. Ini adalah semua biaya yang dikeluarin buat produksi atau jualan produk atau jasa. Termasuk di dalamnya, bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya operasional produksi, dan lain-lain. Lalu ada biaya marketing. Ini semua pengeluaran yang lu keluarin buat promosiin produk atau jasa biar makin dikenal. Contohnya kayak pasang iklan, collab sama influencer, dan lain sebagainya. Kalau catatannya rapi, lu bisa lihat strategi mana yang efektif dan mana yang cuman buang-buang budget. Selanjutnya ada biaya gaji. Ini mencakup gaji karyawan, insentif, sampai tunjangan. Penting banget punya catatan gaji yang jelas supaya lu bisa tahu dengan pasti berapa dana yang harus disiapin tiap bulan buat tim lu. Dan terakhir, biaya operasional. Ini semua pengeluaran buat ngejalanin bisnis sehari-hari. Sewa tempat, listrik, internet, perlengkapan kantor, dan semacamnya. Dengan nyatet semuanya, lu bisa lihat total kebutuhan operasional per bulan dan ngatur cash flow lebih bijak. Intinya, kalau semua pengeluaran dicatat sesuai kategorinya, lu bakal jauh lebih gampang buat menganalisa dan ngambil keputusan keuangan yang tepat buat masa depan bisnis lu. Buat nyatet semua catatan ini, lu bisa pakai software akuntansi, atau kalau masih awal, cukup pakai Microsoft Excel atau Google Spreadsheet. Saran gue hindari pakai catatan manual berupa buku fisik, karena sulit banget untuk olah datanya. Yang penting, catat semua transaksi secara rutin dan terorganisir, biar nggak ada yang kelewat dan laporan keuangan gampang disusun. Setelah bikin catatan-catatan sebelumnya dengan lengkap dan rapi, kita masuk ke yang kelima, menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ini terdiri dari 3 laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas. Yuk kita preview satu persatu. Yang pertama, laporan laba rugi. Ini adalah laporan yang ngasih informasi mengenai pendapatan, biaya, dan laba bersih bisnis lu dalam periode tertentu. Dalam laporan ini, lu bisa lihat berapa banyak penjualan lu di satu periode, berapa biaya yang dikeluarkan untuk produksi atas barang yang terjual, HPP,
Penjualan dikurangin HPP, dapatlah laba kotor. Itu adalah laba dari jualannya aja. Simpelnya, harga jual dikurangin modalnya. Next, laba kotor itu dikurangi lagi sama biaya operasional seperti gaji karyawan, listrik, sewa, utilitas, dan lain-lain. Dapat deh laba bersihnya berapa. Umumnya di perusahaan yang besar, masih ada bagian lagi untuk pendapatan dan biaya di luar usaha lainnya, dan juga pajak. Tapi untuk UMKM mulai, sampai yang tadi sudah cukup. Karena biasanya nggak ada pendapatan atau biaya di luar usaha, atau kalau ada pun nggak signifikan. Dengan melihat laporan laba rugi, lu bisa mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dalam periode tertentu, misalnya bulanan, kuartalan, atau tahunan. Selanjutnya, laporan neraca. Ini adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu. Dalam laporan ini, lu bisa melihat berapa banyak aset dan kewajiban yang dimiliki perusahaan, serta berapa ekuitas atau modal yang dimiliki pemilik perusahaan. Lu bisa mulai dengan bikin list aset-aset apa aja yang perusahaan lu punya per satu tanggal tertentu. Let's say 31 Desember 2024, asetnya seperti saldo bank, piutang dagang, dari catatan piutang, inventory, lalu aset tetap, mesin, peralatan kantor, alat produksi, DLL. Next, lu list down juga liabilitas atau kewajiban, utang bisnis lu, misalnya utang dagang, utang bank, dan lain-lain. Terakhir, lu catat modal awal yang lu masukin ke bisnis lu. Kalau udah lupa, biasanya di bisnis UMKM, bagian ini akan disesuaikan aja dengan persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Dengan melihat laporan neraca, kita bisa mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam membiayai kegiatan operasional dan investasi jangka panjang. Laporan yang terakhir, laporan arus kas. Ini adalah laporan yang menunjukkan arus masuk dan keluar kas dari bisnis lu dalam periode tertentu. Dalam laporan ini, kita bisa melihat berapa banyak kas yang masuk keluar per masing-masing aktivitas. Pertama, aktivitas operasi ini adalah aliran uang dari penjualan, pembelian barang ke supplier, dan bayar biaya operasional. Lalu ada aktivitas investasi yang nunjukin aliran uang terkait investasi, misalnya beli aset. Terakhir ada aktivitas pendanaan. Ini nunjukin aliran keluar masuk terkait utang dan permodalan. Misalnya lu ada setor tambahan modal, terima pinjaman dari bank, atau bayar utang bank, dan lain-lain. Dengan melihat laporan arus kas, lu bisa tahu kemampuan perusahaan lu dalam mengelola kas untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi. Oke, that's all tentang catatan-catatan yang perlu lu buat sebagai baby steps untuk punya keuangan bisnis yang lebih tertata. Next, di bab 4, kita akan bahas tips-tips untuk membuat laporan keuangan yang akurat. Make sure lu tonton juga, so stay tune dan see you on the next video. Jangan lupa like kalau menurut lu video ini bermanfaat dan share kalau ada temen yang menurut lu perlu tahu. Bye-bye!